Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video series pembelajaran pemahaman gratifikasi bersama saya, Muhammad Indra Furqon. Kali ini saya akan membahas gratifikasi dari perspektif hukum. Karena masih banyak di antara kita yang menganggap enteng gratifikasi. Mari kita awali dengan melihat kedudukan tindak pidana gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengelompokkan tindak pidana korupsi menjadi 7 jenis besar. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, konflik kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Artinya apa? Gratifikasi itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Dan dia punya unsur pidana. Dan ada ancaman pidananya. Sampai sini jelas. Bahwa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gratifikasi memiliki konsekuensi hukum. Berikutnya, kita akan bahas pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi gratifikasi. Yang pertama, ada pasal 12B besar. Jika kita perhatikan, bunyi pasal 12B besar ayat 1, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Maka kita tidak melihat adanya redaksi merugikan keuangan negara di situ. Kita tidak melihat adanya redaksi memberikan janji atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Artinya apa? Unsur pidana gratifikasi itu sangat sederhana. Tidak sulit bagi penyelidik, penyidik, ataupun penuntut umum untuk membuktikan unsur pidananya. Tanpa perlu adanya pembuktian adanya kerugian keuangan negara tentunya. Dan tidak perlu membuktikan apakah ada janji terucap. Tidak perlu membuktikan apakah kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tidak perlu. Kemudian, jika kita perhatikan subjek hukum pasal 12B besar ayat 1, siapa itu pegawai negeri? Mari kita rujuk kepada pasal 1 angka 2. Undang-Undang Tipikor, undang-undang yang sama. Di sana dijelaskan siapa saja yang termasuk pegawai negeri. Dan ternyata PNS atau pegawai negeri sipil hanya satu kelompok saja dalam beberapa kelompok yang masuk dalam definisi pegawai negeri. Ada pegawai honorer, pegawai P3K, pegawai kontrak, pegawai BUMN, pegawai BUMD, dan lain-lainnya. Semua pegawai negeri dan menjadi subjek hukum pasal 12B besar. Ada hal yang unik dalam pasal 12B besar ini. Kita biasa mengenal dengan istilah pembalikan beban pembuktian, yaitu mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif sebaliknya terhadap dakwaan penuntut umum. Sederhananya adalah begini. Jika Anda didakwa menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih, maka Anda sendirilah yang wajib membuktikan bahwa hadiah-hadiah yang Anda terima itu, gratifikasi itu adalah gratifikasi yang bukan dianggap suap. Jika Anda tidak dapat membuktikan, maka sah secara hukum Anda memenuhi unsur pidana, tindak pidana korupsi gratifikasi. Lantas apa konsekuensinya jika kita melanggar pasal 12B besar ayat 1 tadi? Nah, konsekuensi hukumnya diatur dalam pasal 12B besar ayat 2. Di mana ada ancaman pidana penjara, yaitu seumur hidup. Ya, seumur hidup. Atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Dan ada pidana denda, sedikitnya 200 juta rupiah, paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, bagi Anda yang selama ini menerima hadiah-hadiah tersebut, gratifikasi tersebut, tapi merasa tenang-tenang aja, waspadalah. Hadiah-hadiah yang Anda anggap enteng itu ada ancaman pidananya. Tapi tenang, ada kabar gembira bagi kita semua. Ternyata, tindak pidana korupsi gratifikasi memiliki 2 pasal. Pasal 12B besar dan pasal 12C besar. Kabar gembiranya ada di 12C besar ini. Ya.
Jika Anda melaporkan penerimaan hadiah-hadiah gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada KPK, tapi ingat, sebelum 30 hari kerja sejak gratifikasi Anda terima. Maka, menurut ketentuan pasal 12C besar tadi, ketika Anda lapor, ketentuan 12B besarnya tidak berlaku lagi. Artinya apa? Gugur demi hukum. Maka segera laporkan setiap penerimaan hadiah-hadiah gratifikasi yang Anda terima sebelum 30 hari kerja. Cara yang paling mudah adalah dengan mendownload aplikasi Goal Online di aplikasi Store atau iOS. Seketika Anda klik tombol send, seketika itu pula Anda telah melaporkan gratifikasi kepada KPK. Anda hentikan argonya. Dan jika Anda menolak hadiah-hadiah tersebut, Anda juga bisa laporkan melalui aplikasi tadi, melalui fitur penolakan. Maka, jaga integritas Anda. Laporkan semua penerimaan ataupun penolakan kepada KPK. Mari bangun budaya anti gratifikasi. Sampai jumpa di video seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.